Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah berjudul Hak Kekayaan Intelektual. Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman dan pada Pak Roni Nodin selamat menyaksikan video presentasi materi saya. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian hak kekayaan intelektual itu sendiri. Hak kekayaan intelektual ini dapat dipahami sebagai suatu hak yang dapat diperoleh atas karya-karya intelektual seseorang, baik pribadi maupun kelompok. Kemudian prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual berdasarkan perjanjian Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights World Trade Organization atau TRIPS WTO adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya prinsip free to determine. Yang kedua adalah prinsip Intellectual Property Convention. Yang ketiga adalah prinsip national treatment. Yang keempat adalah prinsip prinsip most favored nation. Yang kelima adalah prinsip exhaustion. Kemudian saya akan membahas beberapa turunan dari hak kekayaan intelektual itu sendiri. Yaitu ada 7, ada hak cipta, paten, merek, kemudian desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Namun pada pembahasan kali ini saya hanya membahas 3 turunan dari hak kekayaan intelektual, yaitu hak cipta, paten, dan merek. Yang pertama kita bahas tentang hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Kemudian ada beberapa istilah yang berkaitan dengan hak cipta. Yang pertama adalah pencipta, yang kedua ciptaan, kemudian 3 pemegang hak cipta, keempat pengumuman, dan yang kelima adalah lisensi. Yang kedua adalah paten. Paten merupakan perlindungan hukum terhadap karya intelektual di bidang teknologi yang telah dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dalam bentuk proses atau produk atau penyempurnaan dan pengembangan atau proses atau produk yang telah ada. Kemudian ada beberapa istilah yang berkaitan dengan paten, yaitu invensi. Yang kedua adalah inventor. Yang ketiga adalah pemegang paten. Yang keempat adalah paten sederhana. Yang kelima paten biasa. Kemudian yang ketiga adalah merek. Jadi merek ini memiliki fungsi untuk membedakan suatu produk dengan produk lain dengan memberikan tanda di mana tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan digunakan dalam perdagangan barang atau jasa. Kemudian ada beberapa istilah yang berkaitan dengan merek. Yang pertama adalah merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan indikasi geografis. Kemudian di sini saya akan menjelaskan undang-undang yang membahas tentang beberapa turunan hak kekayaan intelektual. Yang pertama, hak cipta. Undang-undang yang mengatur tentang hak cipta ini adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Kemudian undang-undang yang membahas tentang paten itu adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001.
Kemudian undang-undang yang mengatur tentang merek adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Yang keempat adalah undang-undang yang membahas tentang desain industri adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Kemudian undang-undang yang membahas desain tata letak sirkuit terpadu adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000. Yang keenam adalah undang-undang tentang rahasia dagang, itu adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Kemudian undang-undang yang mengatur tentang varietas tanaman. Kemudian undang-undang yang mengatur ini adalah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000. Kemudian ada kriteria pembeda, yaitu dari 7 turunan hak kekayaan intelektual. Ini adalah yang pertama hak cipta. Yang menjadi kriteria pembedanya adalah originalitas atau keasliannya. Kemudian yang kedua adalah paten. Kriteria pembedanya adalah kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan di industri. Kemudian merek, itu kriteria pembedanya adalah memiliki daya pembeda. Yang keempat adalah desain industri. Kriteria pembedanya adalah baru. Yang kelima adalah desain tata letak sirkuit terpadu, yaitu kriteria pembedanya adalah originalitas atau keaslian. Kemudian rahasia dagang. Kriteria pembeda dari hak ini adalah informasi rahasia itu sendiri. Yang ketujuh adalah varietas tanaman. Kriteria pembedanya adalah baru, unik, seragam, stabil, dan bernama. Demikian itu yang bisa saya jelaskan pada video presentasi ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.